Selamat datang di Pulau Dewata, Bali, surga wisata di jantung kepulauan Indonesia. Menjelang penghujung tahun, Bali kembali bersiap menyambut gelombang wisatawan domestik dan mancanegara. Di tengah kondisi konsumsi masyarakat Indonesia yang masih belum membaik, pesona Pulau Dewata berkata sebaliknya. Canggu, Seminyak, dan sejumlah kawasan sekitarnya masih berdiri tangguh, bahkan menjadi epicentrum tren gaya hidup, konsumsi, hingga pertumbuhan bisnis makanan dan minuman sekaligus barometer geliat pariwisata tanah air. Namun perlu diakui walaupun daya beli masih tinggi, pola konsumsi di Bali kian berubah. Pemirsa, lonjakan wisatawan di akhir tahun bukanlah sesuatu hal yang baru bagi Bali. Namun, perubahan perilaku wisatawan, preferensi hiburan, hingga kebutuhan wisata yang makin personal membuat para pelaku usaha harus berlari lebih kencang. Lantas, bagaimana sektor pariwisata bersiap? Simak liputannya berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat wisata makin menyebar ke daerah-daerah utara, seperti Seminyak, Canggu, Ubud, dan sekitarnya. Masifnya kedatangan digital nomads, wisatawan premium, hingga kelompok keluarga wisata, membuat pola konsumsi ikut bergeser. Tidak lagi sekedar berlibur, wisatawan kini mendorong permintaan baru. Mulai dari makanan khas daerah, budaya, wellness tourism, bar, hingga konser musik. So, memang kita datang situ nak makan and then kita nak tengok culture di Bali macam mana kan. So, kita nak, we want to learn. Saya sih pilih Bali kenapa ya, banyak aja pilihan pantai, hotel, kayak gitu, terus lebih affordable lah harganya gitu. Family friendly ya. It's like a lot of cultures coming together in one island. So I really love that. I feel free to be myself and yeah, I like the beaches. Who don't like the beaches, right? Okay, so how long you stay in Bali? 1 bulan now. Vilanya ya? Kalau di villa ya, Hotelnya. hotelnya ya? Kalau ada kolam renangnya sih. Kalau ada kolam renang. Ya, kini para wisatawan mencari pengalaman yang memang lebih personal. Hal ini pun menjadi tantangan sekaligus peluang, seperti ungkapan "go big or go home" untuk segala lini bisnis, termasuk perhotelan dan F&B, terlebih di momen akhir tahun. Ya pemirsa, lonjakan wisatawan membuat hotel-hotel di Bali, khususnya di Seminyak dan Canggu, harus memperkuat layanan. Hal ini dilakukan dengan cara berinovasi, menambah pengalaman baru, hingga bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, inilah salah satu hotel yang sudah melakukan upaya persiapan menjelang penghujung tahun ini dengan memberikan pengalaman baru yang personal, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. We are very excited for the peak season to come. The hotel gets more buzzing than usual. The team is super excited to welcome regular customer back, which visit us over multiple years, and that's what we're preparing for, to welcome everyone and create personalized experience here in the hotel. The hotel is very established. We are there now 15 years in the market, and we're always there to innovate and doing things different. So this year we're going to have a very different setup, which we have partners working with us to make it special for our customers. Tak hanya okupansi kamar, pendapatan hotel kini juga banyak ditopang oleh layanan F&B.
event dinner, paket year-end celebration, hingga kolaborasi dengan brand minuman menjadi magnet utama. The thing is with food and beverage is a very big part in the hotel. People come to Bali not just to stay, but also having dining experiences and also getting a great beverage offering at the pools, at the beaches, and the destination bars around town. Tentu Bali bukanlah Bali tanpa makanan khasnya yang sudah mendunia. Momen liburan akhir tahun menjadi kesempatan juga bagi para industri makanan dan minuman untuk kembali bergeliat. Saya juga nggak ngerti ya, banyak orang bilang seperti itu, tapi khusus untuk di Pantai Seminyak, ya masih bagus ya spend money dari para pengunjung itu untuk di Seminyak. Ya kalau prediksi saya dari tahun lalu ke tahun ini meningkat karena awal tamu tuh udah mulai masuk Bali ya. Dari awal mudah-mudahan juga ada liburan nasional juga dari pengunjung domestiknya meningkat. Ya tentu saja karena di jelang akhir tahun itu kan peak season ya. Kita juga mempersiapkan diri dari segi setup table, dari fasilitas-fasilitas, kemudian dari segi entertain. Tapi kita kalau tahun baru nggak usah ada banyak entertain. Tapi kita karena selama pandemi banyak kita melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan, baik didukung oleh Pemda setempat, misalnya kayak renovasi, menata pantai, menambah fasilitas publik seperti public shower, public toilet untuk pos keamanan itu kita tata di saat pandemi. Salah satunya yang telah dilakukan oleh Bar and Resto di Seminyak ini. Senada di resto bar lainnya yang berlokasi di Kuta, juga telah melakukan persiapan untuk menyambut penghujung tahun. Dengan mengambil pasar sport bar, salah satu kafe terus melakukan berbagai event kreatif untuk menarik angka wisatawan di daerah tersebut. Sebenarnya peak season ini kita sudah prediksi sebelum-sebelumnya, hampir tiap tahun kita adakan acara-acara seperti misalnya kita adakan entertainment. Kadang entertainmentnya bisa berupa live band, kita combine dengan DJ karena di sana juga kita ada street DJ. Kadang-kadang kita mengundang tamu dari Jakarta, kadang dari luar negeri juga. Menjelang libur panjang, permintaan minuman termasuk minuman beralkohol terus meningkat. Sejumlah brand memperkuat pasokan dan distribusi, memanfaatkan momentum akhir tahun yang selama ini telah menjadi penyumbang besar bagi penjualan industri. Di kawasan Seminyak dan Canggu, geliat pasar minuman beralkohol terlihat jelas. Pertumbuhan kategori ini tidak hanya menopang bisnis restoran dan bar, tapi telah menjadi indikator penting bagi pulihnya pariwisata Bali pasca pandemi. Menjelang akhir tahun, kawasan seperti Seminyak, Canggu, dan sekitarnya kembali menjadi pusat gaya hidup dan perayaan. Momentum ini tidak hanya menghidupkan pariwisata, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Bagi kami di Multi Bintang Indonesia, sektor pariwisata Bali memiliki peran yang sangat penting. Bintang telah lama menjadi bagian dari perjalanan Indonesia dan kedekatannya dengan Bali menjadikannya bagian dari pengalaman wisata yang otentik. Saat wisatawan menikmati waktu di restoran, bar, atau di pantai, Bintang hadir menemani momen kebersamaan tersebut. Di luar momen liburan, kehadiran Bintang di Bali juga terjalin erat dengan masyarakat lokal. Panjang tahun kami aktif mendukung komunitas melalui berbagai inisiatif sosial dan kolaborasi bersama banjar-banjar setempat. Kami percaya bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan yang menjadi bagian dari budaya Bali. Sebagai karya lokal yang dicintai dunia, Bintang menjadi bagian dari kenangan indah wisatawan, menghubungkan Bali, perayaan, dan momen kebersamaan yang selalu ingin dikenang. Menjelang puncak musim liburan, Seminyak, Canggu, dan kawasan sekitarnya menunjukkan kesiapan sebagai destinasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan wisatawan global. Kolaborasi antara hotel, restoran, serta minuman memperlihatkan sinergi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Ya pemirsa,
lonjakan wisatawan di Bali pada penghujung tahun bukan sekedar angka, melainkan memantik api semangat Bali untuk menghidupkan perekonomiannya kembali. Dengan persiapan yang matang dan inovasi yang terus berkembang, peluang ini dapat dimanfaatkan untuk lebih menumbuhkan pesona Bali dengan lebih lagi. Dari Bali, Krisania dan juru kamera Tomo serta Ari, CNBC Indonesia Beyond Business. Happy Holiday!